Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita di video ini akan membahas sepintas tentang jQuery ya, tapi tidak akan lebih mendalam. Mungkin nanti Anda bisa pelajari untuk memperdalam materinya di kesempatan yang lain. jQuery itu merupakan, jadi kalau untuk mencari dokumentasi jQuery Anda bisa ke situs jQuery-nya langsung ya, jQuery.com. Dan sekarang jQuery yang terbaru versi 351. Anda bisa bisa belajar di sini ya untuk cari tahu dokumentasinya di mana, dokumentasi dari jQuery ya. Anda bisa lihat di sini banyak banget dokumentasinya. Kalau yang pengen lebih simpel ada di Witry School ya, www schools. Nah, ini ada juga jQuery yang membahas tentang jQuery. Ini lebih simpel sih kalau menurut saya daripada lihat dokumentasi dari jQuery-nya ya. Itu sih terserah nanti pilihan Anda seperti apa. Kalau susah ini bahasa Inggris tinggal buka aja Google Translate. Lebih bagus sih belajar ya, karena memang kan ini tuh yang bikin bukan orang Indonesia gitu. Kalau orang Indonesia ya pasti dokumentasinya bahasa Indonesia juga. Dan karena ini merupakan bahasa internasional, bahasa Inggris ya, mau tidak mau harus belajar bahasa Inggris. Misalnya ini kita tinggal copy aja, kita paste aja di sini tuh. Simple kan? Tuh. Jadi jQuery itu adalah uh, library dari JavaScript. Jadi ini melanjutkan kan, kita melanjutkan dari JavaScript yang kemarin. jQuery itu adalah sebuah library pada JavaScript. Library itu pustaka ya. Jadi jQuery itu isinya fungsi-fungsi yang nanti kita bisa gunakan di web kita. Cuman dia JavaScript gitu. Jadi lebih bagus sih Anda belajar DOM dulu ya, database dokumen objek model yang kemarin itu ya, get element, karena dasarnya di situ. Kemudian jQuery ini kenapa sih menggunakan jQuery ya, karena jQuery itu adalah simplifies JavaScript programming. Jadi kalau misalnya kemarin kita kan punya ini ya, kemarin kita punya ini. Nah, kita mau ngambil data, ini kan ngambil data nih, ngambil data dari sini, itu kan sintaknya panjang banget nih, dokumen.getElement by ID value, panjang banget sintaknya. Nah, dengan menggunakan jQuery itu bisa lebih simpel, sintaknya bisa lebih sederhana lagi. Nah, kemudian juga jQuery itu easy to learn ya, jadi gampang untuk dipelajari. Ya, masalah gampang atau tidak gampang itu kembali kepada niat ya. Kembali kepada niat. Kalau kita keyeng gitu bahasa Jermannya, bahasa Jerman uh, apa namanya, keyeng tuh ya kayak gitulah pokoknya mah ya, kita niat, bener-bener niat gitu untuk belajar tuh pasti bisa lah. Kalau misalnya apalagi Anda sudah menguasai pemrograman, logikanya udah bagus, algoritmanya udah bagus, itu untuk belajar JavaScript, jQuery itu sih harusnya nggak sampai berbulan-bulan tuh harusnya udah bisa ya. Oke. Dan sini saya nggak akan bahas semua ya, nggak akan bahas semua. Jadi cuman beberapa poin aja. Nah, mungkin masalah ini aja kita di selektor sama event ya. Nah, jadi karena jQuery ini merupakan library ya, berarti kita harus menggunakan eksternal JavaScript untuk pemanggilannya. Ya, untuk pemanggilannya kita menggunakan eksternal JavaScript. Jadi kalau misalnya ini kita mau ubah ke jQuery ya, berarti Anda di sini harus sertakan terlebih dahulu, dipanggil dulu library-nya. Cara manggilnya ya sama kayak kita kan udah punya tuh dulu, bikin file index ya untuk yang ini kan udah ada filenya. Nah, di bawah, nah ini nih ya. Nah, ini kan sintak untuk eksternal JavaScript ya. Jadi jQuery itu adalah file eksternal, jadi harus kita punya dulu library jQuery-nya. Nah, ini udah saya sertakan di file-file yang kemarin-kemarin itu ya, udah ada asetnya ketika bikin ini.
Jadi kita manfaatkan yang ini aja. Nah, ini sendiri sih jQuery-nya versi berapa nih? Ini masih 3.3.1 ya. Tadi yang terbarunya kan 3.5. Nggak ada masalah. Oke. Nah, jadi ini kita tinggal tambahkan saja. Jadi kalau misalnya yang kemarin ini kita mau rubah ke jQuery, kita tambahkan dulu di sini, kita panggil dulu library-nya. Mau disimpan di head boleh, mau disimpan di bawah juga boleh. Kita tambahkan script. Di sini kita manggil folder asset, kemudian folder jQuery. Kemudian kita ambil, nah ini kan jQuery-nya ada banyak ya. Itu ngambil yang mana ya? Ini kan kalau jQuery.js itu mentahnya kayak gini tuh, mentahnya. Kalau misalnya yang jQuery.min itu udah di-convert. Kalau yang slim itu yang simple. Jadi kita pakai yang ini aja ya, yang .min.js slash jQuery. Perhatikan huruf besar dan huruf kecilnya ya. Yang Anda punya tuh harus sama persis. Nah, ini kita udah panggil. Sekarang kita tinggal rubah. Nah, untuk selektor, ini kan dokumen get element by ID itu kan dokumen. Carikan saya elemen yang ID-nya angka. Jadi dokumen .get element by ID ini digunakan untuk mencari di dalam dokumen ini ya, mencari di dalam dokumen ini yang ID-nya apa gitu ya. Ini kebetulan ID-nya angka 1, angka 2 dan hasil. Angka 1, angka 2, hasil. Nah, kalau kita menggunakan jQuery untuk mencari ID itu cukup menggunakan dolar kurung buka ketik pagar. Nah, terus nama ID-nya apa? Nama ID-nya misalnya angka 1. Nah, ini kita bikin jadi variabel ya. Let X misalnya sama dengan, karena kita akan ganti X yang di bawah ini. Dot. Nah, kemudian untuk mengambil value itu nggak usah panjang begini. Kita cukup pakai val aja. Untuk yang keduanya juga sama. Jadi kita tinggal kopas aja ke bawah. Y-nya. Nah, Y angka 2. Nah, kemarin ini kan yang lat.js ya, ini saya skip, saya hapus dulu ya. Kita lihat dulu tampilannya yang kemarin yang lat.js lat.js.php. Ini kan seperti ini ya. Jadi kita masukkan misalnya kemarin itu 25, kemudian 2, ketika diklik hitung dia keluar 50. Nah, sekarang kalau misalnya kita mau menggunakan jQuery yang tadi ini ya. Nah, ini sekarang berarti kita hapus nih. Yang ini kita hapus. Apakah hasilnya tetap sama atau enggak? Sekarang kita coba refresh lagi. Sekarang kita masukkan angkanya misalnya 30 kali 2. Hasilnya 60. Sama ya. Sama aja. Sininya juga kita cek elemennya. Ya sintaknya. Oh, ini masih sintak yang lama. Saya harus buka di page yang baru. Kita cek dulu sintaknya udah pakai jQuery. Belum. Pakai Firefox. Oke. Jadi simple banget ya dengan menggunakan jQuery itu kita sintaknya tuh pendek-pendek. Makanya saya sih lebih menyarankan menggunakan jQuery daripada DOM, meskipun itu tetap sih yang lebih performanya yang lebih baik itu adalah DOM, cuman agak ribet aja nulisnya panjang gitu. Nah, ini sih mestinya ini udah ya. Dia pakai jQuery itu ya, itu yang ini. Ini. Kita coba masukkan 30, kemudian sini 5. 30 kali 5 150. Tuh keluar ya sama. Nah, ini menggunakan selektor ID. Nah, kalau misalnya selektornya name, jadi ID-nya saya ganti name.
Ini juga saya ganti name. Kalau di DOM itu Anda bisa pakai, misalnya saya satunya pakai DOM ya, dokumen dot get element elements. Nah, kalau name itu pakai elements by name, terus namanya angka 1, terus kita harus pakai ini array. Coba simpan. Nah, ini udah ya, angka satunya dokumen by name. Kita coba 2 kali 5 nan. Kalau misalnya pakai ini malah jadi nan. Kalau misalnya pakai jQuery, ini kayaknya saya salah sih nulisnya. Kalau pakai jQuery, kita tinggal pakai $, kemudian buka tutup, petik 1, di sini kurawal buka tutup, terus name sama dengan petik 2, angka 1. Kalau name agak lebih panjang ya, jadi caranya seperti ini. Kita simpan, kita coba refresh. Ini masih yang lama, jadi saya buka di ini localhost belajar. Kita cek dulu sintaknya. Ini masih nyimpennya. Nah, ini udah ya, name angka 1. 2 kali 5 masih nan juga. Oke ya, itu kalau misalnya pakai apa namanya, pakai kalau name tuh kayak gini. Ini nggak ada error sih ya. Lima 50 kali 50. Oh iya, kenapa nan? Karena yang ini kan name ya. Jadi ini saya ganti ID. Jadi angka 2-nya nggak ketemu sama dia, makanya hasilnya nan. Kita cek ini udah belum. Kita cek yang di sini. Nah, ini masih ID juga. Nah, ini udah ID. Ya, jadi saya kasih misalnya 5 kali 5, hasilnya 25 gitu. Yaitu name ya, selektor untuk name. Nah, kemudian ada lagi juga selektor, harusnya sih ada selektor untuk elemen. Selektor untuk elemen. Jadi kita misalnya di sini kan ada elemen P nih ya. P. Jadi kita tuh bisa langsung aja misalnya di sini ya hasilnya kita pakai $, kurung buka, kita tinggal langsung aja panggil elemennya akan dipanggil adalah elemen P. Cuman resikonya nanti semua yang berelemen P itu akan muncul titik misalnya teks gitu ya, Z. Nah, kita coba dulu, kita refresh. Nah, ini ya udah 30 kali 2 misalnya, harusnya 60. Tuh, sama juga keluar juga, lebih simpel ya. Nah, cuman resikonya kalau misalnya kita pakai selektor elemen, misalnya di sini saya kasih BR dulu, terus saya kasih di sini tulisan ya. Saya kasih tulisan, misalnya saya pakai P lagi nih tulisannya misalnya. Terima kasih gitu. Maka nanti terima kasih juga akan berubah jadi 60. Oke, belum keluar ininya. Saya cek yang di sini. Nah, ada tulisan terima kasihnya belum muncul.
Nah, tuh udah ada ya terima kasihnya di sini. Nah, sekarang saya masukin ya angka 50 kali 5. Itu kan 250. Nah, saya hitung, itu yang terima kasihnya juga akan ikut berubah. Karena yang kita panggil adalah elemennya. Gitu, yang kita panggil adalah elemennya. Nah, jadi kalau pakai elemen harus hati-hati ya, harus hati-hati. Ketika misalnya kita ketemu di sini elemennya sama ya, dia akan merubah semuanya. Nah, itu selector. Nah, kemudian di video ini saya juga ingin menyampaikan tentang event. Nah, event tuh ini nih, on click. On click ini adalah event. Sini ya tuh event. Event itu adalah kejadian, trigger, sebuah pemicu. Ya. Pemicu yang membuat nanti si sintak ini, ya, ini sintak dia akan memanggil function ini, hitung, ketika apa? Itu event ya, trigger pemicu. Nah, ini adalah ketika diklik. Ketika diklik, dia akan menjalankan fungsi hitung. Trigger sendiri itu ada banyak banyak ya eventnya tuh. Misalnya pakai on tuh. Ini aja udah banyak banget. On click, on close, on text menu, on double click, on drag, on drop, on focus. Banyak banget. Ini sih bahasa Inggris ya. Nah, misalnya nih, on key press. On key press itu berarti ketika keyboard ditekan. On key down ketika keyboardnya ditekan belum dilepas. On key up itu ketika kita menekan keyboard terus dilepas itu. Ketika ngelepasnya itu on key up. Misalnya di sini saya pakai on key up. On key up hitung. Jadi saya tidak membutuhkan lagi button ini. Saya tidak membutuhkan lagi button ini. Jadi nanti dia akan, ini P yang di bawah saya hapus. Jadi dia nanti akan mengeluarkan hasilnya ketika saya nginput angka yang kedua. Ya di angka yang kedua. Ini saya simpan. Terus saya refresh dulu halamannya. Nah, ini udah hilang kan hitungnya. Jadi ketika saya masukin di sini 20 dan ketika saya ngetik di sini, saya pencet terus ketika saya lepas, ketika dipencet tuh nggak terjadi apa-apa. Itu cuman ketika dilepas muncul hasilnya. Ya, misalnya di sini 40. Nah, itu saya pakai event on key up. Nah, eventnya sendiri itu ini eventnya uh, yang on click itu adalah event JavaScript. JavaScript event. Nanti dokumentasinya akan saya sertakan di ini ya, di mana namanya, di deskripsi di bawah. Nih, event-eventnya tuh ada banyak. Ada abort, after print, blur, click, dan segala macamnya. Itu ada di sini. Nanti saya sertakan di deskripsi ya, kalau misalnya Anda ingin pelajari. Terus kalau pusing gimana artinya, sekali lagi tinggal translate aja. Lebih bagus sih belajar. Karena bagaimanapun juga tuh dokumentasi pemrograman tuh pastinya bahasa Inggris semua. Oke. Kemudian ada juga event di jQuery. Nah, kalau event di jQuery itu berarti kita nulisnya di sini nih. Ya di jQuery-nya. Ya di sini ya. Nah, P klik. Jadi ketika P-nya nanti diklik. Kalau misalnya saya ini nggak pakai event JavaScript di sininya. Tapi saya pengen supaya ketika user memasukkan sesuatu di sini, yang memasukkan angka di angka yang kedua ini, dia akan menjalankan fungsi ini. Nah, itu gimana caranya? Nah, kita pakai eventnya JavaScript. Eventnya JavaScript, jadi kita pakainya gini. Kita panggil dulu ID-nya, angka 2 ya. Dolar, angka 2. Dot, nah di sini eventnya. Misalnya saya mau pakai on key up gitu. Terus function. Function, buka tutup, kurawal. Ini. Itu. Jadi saya tinggal copy aja ini. Pindahin ke atas. Terus ini kita skip. Nah, ini kita skip, ini rapiin sedikit. Coba simpan.
Ada nggak nih event on key up di jQuery-nya? Harusnya sih ada. jQuery event reference. Takut salah nulisnya. Kita cek aja di sini. Jadi program itu kan bukan untuk dihafal ya. Ini aja kayak saya gini, saya juga bikin program tuh gini. Ya, tinggal sambil dibuka-buka dokumentasinya. Gitu. Jadi nggak ribet. Ya, ngapain ngapalin di video yang lain tuh ada yang komentar suruh bikin video logikanya algoritma logikanya kayak gini 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 yang ngapain gitu bikin program tuh bukan belajar program tuh bukan kayak gitu, tapi belajar program itu adalah bagaimana kita belajar logika. Kalau misalnya untuk dokumentasi ya kita tinggal nyontek nggak ada masalah. Anda kerja nanti kerja jadi programmer sambil buka-buka dokumentasi itu nggak ada masalah, dan memang kebanyakan kayak gitu ya. Bahkan kalau ada papa nanya di Stack Overflow ya, ini ya stackoverflow.com. Nah ini forum tanya jawab ya. Jadi kalau misalnya mau nyari trouble permasalahan gimana cara cara mencari sesuatu, nah bisa tanya di sini. Oke, kita lanjut ya. Nah, on key up kita simpan, terus kita coba refresh, kita cek dulu. Nah ini udah benar, jadi 20. Nah, ini kan nggak pakai button di sini, nggak pakai event JavaScript, tapi saya tulis di sini itu sama tetap keluar juga. Jadi event itu bisa pakai event JavaScript di sini ya, di sininya, atau kita bisa pakai jQuery eventnya. Misalnya ketika dokumen ini di load ya, ketika dokumen ini dibuka, apa yang nanti akan dikerjakan. Nah, itu ya tinggal berarti pakai eventnya jQuery ini gitu. Nah, jadi belajar program itu ya belajar dasar-dasar kayak gini. Untuk sisanya kan fungsinya udah dikasih tahu ya, jadi itu tinggal mengembangkan aja, tinggal cari dokumentasinya ya. Karena di program itu kita bukan hanya belajar ngetik ya, ini ada sintaks seperti ini terus Anda tiru jalan ya, jangan seneng ya kalau jalan tuh wajar karena eh, sama gitu ya, ini aja jalan kok tuh kan jalan gitu. Jadi kalau misalnya justru Anda ngetik ulang ini kemudian gak jalan ya, berarti ada masalah entah itu di mata Anda atau di koneksinya atau di keyboardnya atau di komputernya gitu, sehingga salah ngetik gitu ya. Jadi belajar program itu ya kita harus punya critical thinking yang tinggi, kemudian problem solvingnya juga bagus ya. Jadi ketika ada masalah kita bagaimana cara memecahkannya itu kita harus kreatif di situ ya, creative thinking. Oke, itu aja mungkin untuk video ini ya. Selanjutnya kita lanjut lagi di media yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.